Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang bagi teman-teman yang menonton channel YouTube ini. Pada malam hari ini kita akan bincang santai, diskusi terkait apapun nanti yang akan dibahas. Tapi malam hari ini khusus spesial akan kita bahas mengenai persepak bolaan Indonesia, di mana nanti kita Indonesia akan mendatangkan Argentina. Di sini sudah ada Bapak, ya jangan tua banget ya. Rekan Ibnu Sulaiman ya. Beliau adalah kader intelektual Kabupaten Tegal ya, sekaligus mantan lovers, mantan presiden PS, MB lovers, GKMU. Oke, dan di sini juga ada Bapak atau rekan sahabat Ihsan Hakim atau bisa dikenal dengan nomor 10 enggak ya? Oke. Hakim ya, sahabat Hakim. Tapi kita lebih santai aja, kita panggil dengan seneng aja lah ya. Oke, nanti juga akan lebih banyak ngobrol mereka. Jadi saya di sini hanya mendengarkan saja. Nanti ada 1, 2, 4 kata yang akan mereka jabarkan dari kata Argentina di Indonesia. Oke, Mas Ibnu, gimana kabarnya Mas Ibnu? Alhamdulillah sehat Mas Hamid. Sekarang tambah subur ya. Alhamdulillah. Ya luar biasa. Terima kasih doanya juga ya. Saya nggak mendapat Anda loh, benar. Oke, gimana Mas Ibnu? MU gimana MU dulu MU? Ya MU hari ini sudah berada di peringkat 3 ya klasemen, setelah kemarin menang lawan Fulham 2-1 dan Champion ya masuk Liga Champions juga dapat. Minggu depan kita fokus, kita menjuari Piala FA lawan Manchester City. Lawan Manchester City. Tetap optimis lah. Tetap optimis. Kalau Madrid sedih kandang gitu. Kalau Madrid dia Madridista. Kemarin gimana kalah dari City? Oke. Mengenai Real Madrid itu sudah biasa dan mungkin tahun ini ya bukan tahunnya Real Madrid. Iya. Karena Madrid itu mempunyai rasa welas kasihan kepada yang belum pernah juara ya. Apalagi Madrid kan sudah 14 trofi ya. 14-1 apa? 14. MU baru 3. Nomor 3. Enggak apa-apa. Oke, ya jangan tanya Arsenal ya. Saya Arsenal tapi saya kira City. Oke. Terkait bersepak bola Indonesia, Mas Hakim dan Mas Ibnu nih mengamati atau tidak nih? Dari Mas Hakim dulu nih. Kalau saya sih tidak terlalu mengamati ya tentang persepak bola Indonesia, tapi kalau timnas ya selalu kita harus berjiwa patriotisme. Iya, gitu. Cinta tanah air. Cinta tanah air. Gimana Mas Ibnu pandangannya? Mengamati kan? Kalau bagi saya terkait masalah persepak bola Indonesia itu kan memang ada gonjang-ganjing ya, apalagi kemarin baru ada tragedi yang di Kanjuruhan setelah ada keributan di Arema melawan Persebaya, kemudian memakan korban sampai 100 lebih. Itu bagi saya itu sangat ironis dengan sepak bola kita. Artinya perlu adanya transformasi sepak bola lebih maju lagi, lebih baik lagi dan lebih progresif lagi. Tahun ini Liga 1 tidak ada namanya sistem degradasi, kemudian Liga 2 juga diberhentikan. Itu mungkin bagi saya adalah suatu rekor buruk bagi persepak bola Indonesia. Maka harapan di tahun 2023 sampai dengan 2024 ini menjadi langkah awal transformasi progresif persepak bola Indonesia, baik di Liga 1, Liga 2 ataupun liga-liga di bawahnya. Bahkan sampai kayak tarakam gitu itu kan perlu adanya aturan untuk menunjang kesehatan persepak bola Indonesia. Oke. Jadi seperti Mas Ibnu, saya lebih paham banget tentang sepak Indonesia. Ya. Saya pribadi itu juga tidak terlalu mengamati ya tentang Liga 1, Liga 2 gitu. Cuman kalau
timnas Indonesia pasti yang pasti kita mengamati sekali. Oke. Sepertinya Mas Ibnu itu the Jackmania sebenarnya. Oke. BTW kita ini area Tegal ya, Tegal. Area Tegal. Jadi kita kalau di Tegal itu persekat ya. Kemudian Tegal kemarin masuk Liga 2 ya, masuk Liga 2. Tapi tadi kabar dari Ibnu bahwasanya Liga 2 diberhentikan. Oke. Jadi persekat kemana itu berarti? Jadi diberhentikan. Ya diberhentikan artinya setelah ada tragedi Kanjuruhan tersebut Liga 2 tidak dijalankan, maka pemain ada yang pulang kampung, ada yang melakukan pekerjaan lainnya, ataupun ada yang dimasukkan ke ataupun dibeli oleh Liga 1, salah satu klub di Liga 1 seperti itu. Oke, mantap sekali guys. Apakah dengan digantinya ketum PSSI itu menjadi awal? Apakah digantinya baru? Dan juga pertanyaan awal ini digantinya ketua PSSI ini dampaknya ke depan itu baik atau enggak yang selama ini kita rasakan? Ya, kalau bagi saya dengan munculnya PSSI, ketua umum PSSI yang baru, Siapa itu namanya? Bapak Erick Thohir ya. Oke. Ini merupakan salah satu wajah baru persepak bola Indonesia yang lebih baik lagi, yang lebih progresif lagi. Kenapa? Kita sudah mengetahui bahwasanya di tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 itu kan Bapak Erick Thohir kan sempat memegang presidensi di Inter Milan. Bahkan saat itu Inter Milan sedang berada dalam masa transisi untuk menuju ke yang lebih baik lagi. Bahkan sampai hampir degradasi terkait masalah keuangan. Tapi Bapak Erick Thohir itu kan benar-benar melakukan suatu gebrakan bagaimana keuangan tersebut bisa dikembalikan lagi, dan Inter Milan hari ini akan menantang Manchester City di final Liga Champions nanti. Artinya Pak Erick Thohir ini itu bukan orang yang remeh-temeh gitu kan, tapi perlu diperhitungkan juga. Apalagi ini punya wacana lagi mengundang timnas Argentina yang untuk bermain di kita, kemudian mengundang timnas Palestina juga. Jadi saya optimis bahwasanya di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir mungkin ada sedikit perbedaan yang lebih ke arah positif persepak bola Indonesia. Walaupun saya rasa perkembangan sepak bola Indonesia untuk menuju ke arah yang lebih baik itu enggak cuma butuh 1-2 tahun, tapi butuh bertahun-tahun, step by step. Oke lah, hari ini kita menang di SEA Games. Tahun depan kita saat Piala AFC ataupun Piala Asia itu bisalah kita masuk lolos di fase grup knockout gitu kan. Kita jangan muluk-muluk dulu lah jadi juara grup ataupun semifinal gitu kan. Karena ada Jepang ya. Iya. Minimal jadi runner-up Jepang lah seperti itu. Setelah itu nanti kita baru mulai di AFC ataupun kita menjuari di AFF, baru kita meniti harapan sampai ke Piala Dunia seperti itu. Jangan muluk-muluk dulu lah untuk kita berbicara di sampai ke ranah Piala Dunia. Segala sesuatu kan kita butuh proses gitu. Dan proses itu yang perlu kita nikmati, bukan hasilnya gitu. Benar sekali. Ini Mas Ibnu dari Inter Milan, dari Liga apa? Liga Spanyol, Liga Inggris, Liga Bahkan Liga 1 PSI itu hafal semua. pengamat Sepak bola. Kayaknya mau nyanyiin Coach Justin ya kan? selesai itu Madrid. Oke. Sebelum ke Argentina lawan Indonesia ya, nanti di tanggal 19 Juni ya, di sini nih tiket sudah muncul. Tapi saya mau mengulas balik di SEA Games kemarin Mas Bim. Jangan juga kan mengamati itu. Indonesia menang di SEA Games itu keberuntungan atau emang performa lagi baik? Menurut Dina sendiri? Dua-duanya memang performnya juga ya cukup lumayan lah, juga ditambah dengan keberuntungan. Kita lihat waktu semifinal ya, melawan Myanmar Di Vietnam ya, itu kan golnya krusial Sekali ya. Bahkan dari segi stamina Indonesia sendiri kemarin di final melawan Thailand, itu ada peningkatan yang harusnya di 90 menit akhir itu udah loyo-loyo, terus di extra time loyo-loyo, ini ada gairah sehingga Thailand pun kaget gitu.
Ya, dengan hasil tersebut dikasih 21 nggak mau, mintanya 52. Oke, jadi Mas Udi sendiri gimana perkembangan di timnas sendiri? Ya, alhamdulillah kalau di timnas saya melihat itu ada, saya melihat di SEA Games kemarin ya, itu ada dua yang menjadi titik poin. Yang pertama adalah dari segi fisik. Jelas kalau dari segi fisik memang Sintayong kan pelatih yang dulu U23, kemudian sekarang jadi pelatih senior, dan sekarang U23 yang melatih oleh Indra Syafri. Tetapi di U23 ini yang kemarin SEA Games itu hampir beberapa persen itu diambil dari senior. Contoh kayak Marcelino, kemudian Witan Sulaiman, sampai dengan Sananta dan Arhan juga terpakai, itu juga pernah main di senior juga terpakai. Artinya apa? Mereka dilatih fisiknya. Bagaimana yang tadi dengan ngomong saat final saja Thailand seperti kewalahan, dia tidak bisa melanjutkan permainan, tapi New Zealand masih dengan keep spiritnya, masih tetap dengan bermain baik dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, berkat juga dukungan dan doa supporter Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia. Poin yang kedua bagi saya adalah mentalitas. Bagi saya di dalam permainan sepak bola, skill, kemampuan heading, finishing ataupun yang lainnya itu nomor 2, 3, 4, 5. Tapi nomor yang pertama adalah mentalitas. Seseorang tidak akan pernah berlari cepat kalau dia nggak punya mentalitas, karena masih takut. Lah yang saya lihat ini, mereka semua itu punya mentalitas. Kenapa mentalitas bisa dilakukan oleh pemain Indonesia kemarin? Karena tadi yang pertama adalah sistem regulasi di liga ini sudah berjalan. Hampir separuh dari pemainnya di SEA Games kemarin itu mereka bermain di Liga 1. Witan di Persija, Sananta menjuarai di PSM Makassar, kemudian Marcelino di Belgia juga dapat, Rizky itu di Persebaya, sampai dengan pemain cadangan juga reguler pemain di Liga. Artinya kalau kita mau punya prestasi di tim nasional, yang perlu kita garap pertama kali adalah liganya dulu. Dari bawahnya dulu. Bagaimana kita mau mengerjakan UTS dengan nilai baik kalau kita nggak pernah belajar, dan belajar kita itu di liga, gitu loh. Jadi plus poin 2 yang saya melihat kenapa kemarin kita mendapatkan emas di cabang sepak bola ada 2. Yang pertama kemampuan fisik, yang kedua adalah kemampuan mentalitas. Seperti apa yang dikatakan Bapak Edi tadi waktu menyemangati timnas. Siap. Itu saya dengar itu, lihat videonya. Mentality. Oke, itu terkait dengan SEA Games. Sekarang kita masuk ke Argentina melawan Indonesia. Kira-kira nih teman-teman semuanya, kenapa Argentina juara Piala Dunia mau berhadapan dengan Indonesia? Monggo Mas Hakim. Iya, menurut saya itu nilai poin lebih ya dari seorang Erick Thohir ya, yang bisa melobi bagaimana seorang juara dunia datang ke Indonesia ya, terkait manfaat dan kerugian nanti apa saja. Mungkin Mas Ibnu yang bukan dikojas nih. Iya. Oke, gimana Mas Ibnu terkait itu? Kalau dari saya, adanya Argentina bisa datang ke Indonesia, itu kan sebetulnya kan Argentina datang ke Indonesia gak cuma-cuma, kita juga harus memberikan fee kepada mereka lah. 100 miliar. Ya, bahkan beberapa media mengatakan 100 miliar yang kita keluarkan untuk Argentina. Belum lagi untuk hotel, fasilitas, bla 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 dan sebagainya. Di sini saya akan menganalisis. Yang pertama adalah kebaikan, hal yang positif, sama keburukan. Yang pertama, kalau kita berbicara secara positif, jelas ini adalah pengalaman sangat berharga bagi pemain-pemain kita. Mentalitas juga. Coba kita bayangkan, pemain sekelas kita itu bisa melawan GOAT Messi gitu kan. Kita bayangkan Messi ditekel sama Arhan gitu. Asnawi. Saya yakin Asnawi, Arhan ataupun pemain Indonesia itu punya kebanggaan. Ya kan? Tahu menaik Messi gitu.
Lah itu kan jadi nilai plus. Wah, saya juga pernah nyekel Messi, maka saat saya AFC, saya akan nyekel lawan-lawannya gitu loh. Jadi punya namanya mentalitas, pengalaman juga. Nah, nilai itu yang nggak bisa dirupiahkan dengan apapun. Karena bagi saya pengalaman itu nilai yang nggak bisa ditukar dengan rupiah. Guru terbaik pengalaman. Iya. Walaupun 10 miliar, 100 miliar. Iya. Yang kedua, manfaat yang kedua adalah dari segi supporter. Kita ketahui followers Messi, followers Argentina hampir sebagian besar di Indonesia. Iya, betul sekali. Kita mempunyai 270 juta lebih masyarakat Indonesia itu ya mungkin pada mengadu semua lah siapa Argentina, siapa Messi gitu kan. Dan saya yakin antusias kemudian atmosfer sepak bola itu akan lebih tumbuh lagi apabila pemain-pemain kelas dunia Messi, Lautaro Martinez ataupun Alvarez itu datang ke Indonesia kemudian menyambut masyarakat Indonesia walaupun cuma 90 menit ataupun berapa hari Ya, sambil foto-fotonya gitu kan. ya, ya. Itu dari segi kelebihan ataupun dampak positifnya. Tapi kita harus juga melihat dampak negatifnya apa ketika Argentina datang ke Indonesia. Yang pertama itu jelas dana. Ya, pemborosan dana. Dana 100 miliar. Kita bayangkan, saya belum pernah melihat dana 100 miliar seperti apa. Lah, dana 100 miliar itu hanya digunakan selama 90 menit saja. Kita melihat 90 menit, 45 menit babak pertama, 45 menit babak kedua. Kalau saya boleh memilih, saya akan lebih memilih dana 100 miliar itu. Yang pertama untuk apa? Untuk perbaikan fasilitas. Ya, Baik seperti stadion Ya. ataupun fasilitas sepak bola lainnya. Hari ini Jakarta International Stadium itu belum dikatakan layak oleh FIFA, standar FIFA. Padahal suatu stadion baik kan, kebanggaan Jakarta, tapi belum punya legitimasi di FIFA. kenapa itu maksudnya? Ya saya nggak tahu itu kan. Jadi itu. Berarti Cross check. dia pernah bikin panis. Iya. Lah, yang kedua, 100 miliar itu dapat kita gunakan untuk apa? Untuk pembibitan akademi calon-calon pemain terbaik Indonesia di kampung-kampung ataupun di daerah-daerah. Ya, ya kita dulu pernah berbola nyeker ya mas. Berbola nyeker. Berbola nyeker gitu, Pulang nyeker. Gawangnya pakai sandal. Sandal. Tapi kita nggak tahu mereka semua itu punya bakat ya. Ya kalau kita poles, mereka jadi pemain sepak bola yang luar biasa. Nah, 100 miliar itu kalau kita analogikan lebih baik digunakan untuk fasilitas, kemudian dengan namanya akademi pembibitan calon-calon pemain terbaik di Indonesia. Kalau bagi saya nih, tadi kan ada dampak positifnya, kemudian ada dampak buruknya. Lah yang bagus gimana? Kalau bagi saya, Argentina datang ke Indonesia itu bukan cuma sekedar FIFA Match Day ataupun pertandingan saja, tapi ada tekan MOU. Apa itu tekan MOU-nya? Yang pertama, bagaimana Argentina dengan Indonesia itu bisa menjalin kerjasama. Ada 2 poin kerjasama, yaitu kerjasama yang pertama, pemain-pemain muda Indonesia bisa dikirimkan untuk berlatih di Argentina. Bahkan bisa bermain di sana. Iya, kalau misalnya di performanya bagus. Iya. Ya bahasa kerja itu magang lah gitu, Ya, magang. Katakan ada 20 pemain yang terbaik kemudian magang di Argentina kemudian beberapa pelatih yang kerja di Indonesia bisa lah ke Indonesia sekedar memberikan edukasi ilmu kok kenapa di Argentina bisa mempunyai sepak bola yang baik, bisa sampai juara dunia, itu caranya bagaimana. Lah kalau misalnya pertandingan ditambah dengan ditekan MOU itu 100 miliar sangat worth it sekali bagi saya. Apakah itu akan terjadi? Itu tadi saja bisa sama Pak Erick Thohir ya. Ya, saya Saya bukan polisi PSSI ya. rekomendasi. Oke, terkait tadi sudah dijelaskan dampak negatif, dampak positifnya. 100 miliar itu isu atau beneran ya? Ya, Bener. bahkan hari ini kan tiket sudah meluncurkan dari mulai yang murah 600.000 rupiah sampai 4.200.000 kan yang paling mahal. Oke lah kalau misalnya dari tiket itu bisa menutupi ataupun sebagian menutupi untuk 100 miliar tersebut. Kemudian dari sponsor atau apa. Ya itu mungkin jadi salah satu tameng kalau ditanya uangnya dari mana 100 miliar.
bisa dari tiket mungkin ataupun sponsor. Tapi yang jelas ya kalau misalnya nyampe segitu paling cuma pas-pasan gitu kan. Nggak untung. Tapi kita masih untuk di lainnya, untuk di pengalaman, untuk di pengembangan, dan juga tadi yang katakan Mas Ibnu sendiri, pemain Indonesia bisa dikirim ke Argentina untuk melakukan latihan ataupun magang, bahasanya seperti itu. Dan terkait tiket sendiri Mas Hakim, ada 600.000, 1.200.000, 4.200.000 ya. Haknya berapa? Kan 4 ya? 4 juta. 4 juta. Paling tinggi. Gimana Mas Hakim? Ya Seperti yang di sana atau gimana kita? tetap kok. Walaupun yang paling murah ya. Yang paling murah 600.000 setahun. Tapi kan melihat momen Messi di tackling oleh Asnawi itu kan tidak bisa dirupiahkan. Apakah Asnawi tackling Messi? Asnawi di request tackling Messi. Bahkan dulu tuh pas waktu Beckham datang ke Indonesia, itu Andik yang di tackling, bukan Beckham Messi. Itu saking apanya Indonesia? Ya. Apakah momen itu akan terjadi? Messi yang tackling Asnawi? Seperti itu. Terus 600.000 worth it nggak? Kalau bagi saya 600.000 untuk menonton, kalau kita nggak berpikir yang macam-macam ya tadi ya, sekedar menonton ya worth it. Karena ini pertandingan kelas dunia loh. Kelas dunia, jadi yang didatangkan itu bukan pemain ecek-ecek, banyak ada pemain-pemain bintang. Kemudian nilai plus lagi, ini adalah peringkat 1 FIFA, yang kedua adalah mereka adalah juara dunia. Jadi ibarat kalau kita di sistem ekonomi itu mereka punya prestis, mereka punya daya tawar, mereka punya brand gitu loh, brand terbaru lah gitu, brand terbaru. Apalagi kalau sampai mengalahkan ya. Ya. Juara dunia bisa dikalahkan oleh Indonesia. Juara SEA Games. Sangat banget pastinya. Dan juga ada dulu tuh pernah Indonesia tuh mau melawan peringkat berapanya FIFA, itu nggak mau, dikarenakan Indonesia terlalu rendah peringkatnya ya. Pernah dengar itu kan ya. Nah, sedangkan sendiri Argentina peringkat 1 mau melawan Indonesia. Artinya kan ada sesuatu yang menjadi daya tarik Argentina sendiri nih. Kita belum lihat dari si Argentinanya nih Mas Ibnu. Jadi apa sih yang menjadikan Argentina itu mau? Kalau Indonesia sendiri kan mendatangkan Argentina karena ya mereka punya pengalaman dan sebagainya. Sedangkan Argentina kenapa mereka tuh mau datang ke Indonesia seperti itu? Kalau bagi saya ada 2 nilai plus kok kenapa Argentina bisa mau ke Indonesia. Yang pertama adalah atmosfer penonton masyarakat Indonesia. Hari ini saya bisa mengatakan 70% masyarakat Indonesia adalah pecinta sepak bola. Jelas. Dan hari ini pun saya bisa mengatakan yang bisa merekatkan, mengintegritaskan masyarakat Indonesia tanpa memandang ras, suku, bangsa, budaya dan bla 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 macam-macam. Itu hanya satu, sepak bola. Bahkan kalau hari ini ada viral pemilu itu malah mempolarisasikan, mengkotak-kotakan masyarakat Indonesia. Tapi kalau ada timnas bermain dari mulai cewek, cowok, tua, muda, ya itu bersatu bagaimana memenangkan timnas mendukung timnas Indonesia. Nah, dan tadi pertama adalah masalah atmosfer euforianya masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah ini terkait masalah jaringan dari Bapak Erick Thohir. Karena Bapak Erick Thohir sendiri itu adalah salah satu orang yang benar-benar hadir di Inter Milan. Maka beliau pasti punya jaringan-jaringan baik di ranah dunia sepak bola ataupun dunia lobbying seperti itu. Jadi kita perlu bersyukur, kita perlu namanya Bapak Erick Thohir. Semoga diberi kesehatan, keberkahan, dan ini katanya hari ulang tahun kan? Oh iya, selamat ulang tahun Erick Thohir. Loh, kok pakai begini? Iya. Ya, ini rekan bagus ya, Mas bagus. Ini juga penikmat sepak bola. Apa fans apa nih? Fans jujur, fans Portugal. Ronaldo. Sim. Oke. Tadi sudah dibahas sudah clear tentang dari Argentina, Indonesia dan sebagainya. Apakah
bola ini nggak bisa terlepas dari politik Mas Ibnu. Ya, Ya, apakah ada sisi politiknya di Argentina melawan Indonesia ini Mas Ibnu? jelas kalau dari segi politik, apalagi ini menjelang pilpres ya. Nah, Pilpres, bila pasti ada nilai politiknya juga. Baik itu ini sebagai ranah jembatan Pak Erick Thohir untuk mencalonkan sebagai cawapres ataupun untuk sekedar mencari sensasi saja. ya. Tapi bagi saya, yang perlu kita perhatikan di sini, yang perlu kita ambil nilai pelajaran di sini, itu bukan nilai capres-cawapres ataupun esensial sensasi politik. Tapi sekali lagi saya mengatakan, hari ini yang bisa mengintegritaskan, mempersatukan masyarakat Indonesia itu hanya sepak bola, bukan siapa-siapa. Kemarin saat SEA Games yang memenangkan emas itu banyak, dari mulai silat, kemudian yang lainnya cabang-cabang lainnya. Voli putra juga. Voli putra juga cabang. Tetapi kenapa yang sampai diarah cuma sepak bola Ya, di Bundaran HI? Karena tadi masyarakat Indonesia itu sudah benar-benar sangat bersatu dengan namanya sepak bola. oke, siap. Iya. Oke, benar kata olahraga ataupun sepak bola itu menyatukan banget dari suku, agama. Kita di Indonesia ini kan terkenal banget dengan spiritualismenya. Iya. Jadi di sepak bola sendiri itu tidak memandang itu, mereka satu padu mendukung timnas Indonesia. Terus harapan Argentina melawan Indonesia. Kalau dari saya, kita nggak usah muluk-muluk untuk mendapatkan suatu kemenangan. Tapi yang perlu kita harapkan dari pertandingan Argentina melawan Indonesia adalah yang pertama pengalaman, yang kedua adalah pembelajaran. Bagaimana pengalaman dan pembelajaran itu bisa kemudian jadikan nilai resapan di dalam hati para pemain serta masyarakat Indonesia. Kita kalau misalnya mau maju di dalam dunia persepak bolaan, maka kita harus meniru, minimal melihat, mengetahui apa yang dilakukan oleh timnas Argentina sampai mereka juara dunia, baik dari segi latihannya, fisiknya, mentalitinya dan sebagainya. Dan kita yang perlu ambil dari mereka semua. Harapan saya, pemain-pemain timnas yang sudah diumumkan oleh Sintayong itu mereka bermain bukan cuma sekedar 90 menit saja, tapi mereka benar-benar mengambil esensi saripati sepak bola yang kemudian dijadikan pembelajaran kalian agar event-event selanjutnya baik itu AFF, kemudian AFC atau lainnya itu menjadi suatu pengalaman yang akan menunjukkan semangat teman-teman pemain kita sekalian. Bravo lah pokoknya untuk Indonesia. Ya bahkan Indonesia melawan Argentina sendiri pun udah keluar ya Indonesia. Ya, dengan pemain-pemain tersebut harapan kita sebagai masyarakat Indonesia itu kan pasti lebih baik lagi. Dan berarti ini yang ada Sintayongnya ya? Iya, Bukan Bela Safri ya? Dan oh ya, saya mau sedikit membahas tuh. Apakah blueprint yang dibuat Sintayong itu sudah masuk sampai ke Liga 1? Ya mungkin sudah ya, karena saya yakin Sintayong bekerjasama dengan PSSI, kemudian bersama dengan PT Liga ya, PT LIB, pasti mereka sudah memberikan caption ataupun memberikan semacam pemberitahuan kepada para peserta Liga 1 ataupun liga-liga lainnya terkait masalah persepak bola Indonesia dalam hal ini timnas Indonesia. Siapapun pemain yang dipanggil oleh Sang Merah Putih, maka tidak ada alasan untuk dia beralasan tidak ikut. Tidak ada penolakan, Ya. apalagi melawan timnas Argentina ranking 1 FIFA. Ya. Oke, terakhir nih, skor, prediksi skor, berapa Mas Bun? Kalau saya nggak jauh-jauh loh, Indonesia bisa mengunggulkan walaupun cuma satu ya, cukup 2-1 saja. 2-1 untuk Kemenangan Argentina. kemenangan Argentina. Iya. Berapa Mas? Optimis terkait Indonesia melawan Argentina itu skor 4-3. 4-3, wah. Kemenangan Indonesia. Kemenangan Indonesia, oke. Karena bagaimanapun kinerja timnas itu jam sekarang itu kebanyakan pemain naturalisasi. Ya, apalagi kita tahu di bagian
back ada yang gol, terus Jordi Amat, terus di sayap-sayapnya itu banyak juga ya. Kita apalagi di penyerangnya ya, Ramadan Sananta ini dia walaupun pemain muda akan tapi punya yang namanya power bagaimana bisa beradaptasi dengan pemainnya senior gitu. 4-3 optimis. 4-3. Kalau saya sendiri itu 1-0 Indonesia menang. Belum tidak mungkin. Tapi kita tetap optimis untuk menang Indonesia walaupun lawannya rank 1-nya FIFA. Tapi kita tetap optimis, tetap dukung terus Indonesia, terus dukung persepak bola Indonesia. Mari satukan semangat kita untuk mendukung Indonesia. Ya, jangan lupa 600.000 ya. Kalau FIFA IP malah 500 ya. Oke, barangkali nanti kita ke sana, kita akan buat video di sana. Oke. Sekian dari kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam.